Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aceh kembali hadir di hadapan Anda. Saya Rizka Devi kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan upaya bersama memberantas judi online. Nah, saudara, meningkatnya ancaman judi online di Indonesia itu menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan juga pemerintah karena dampaknya tidak hanya kepada sisi ekonomi namun juga dampak sosial yang cukup signifikan. Nah, untuk memerangi ancaman terhadap judi online tersebut, teknologi itu menjadi salah satu kunci utama untuk mendeteksi, memblokir situs-situs judi online tersebut. Nah, untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif, sudah hadir di studio Kompas TV Aceh, ada Bang Teguh Farhan, founder Masyarakat Informasi dan Teknologi atau MIT. Assalamualaikum Bang Farhan, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir di Sapa Aceh. Terima kasih. Nah, Mas, kalau kita lihat sekarang kan lagi marak-maraknya nih judi online. Namun sebenarnya kenapa sih situs judi online ini sangat mudah diakses di Indonesia? Ya, memang beberapa tahun terakhir ini kita merasa miris ya, dan sekaligus sangat meresahkan karena situs judi online ini, dan bukan hanya situs sebenarnya, itu juga dalam bentuk aplikasi ya, itu boleh kita bilang menginvasi. Jadi menginvasi Indonesia dalam jumlah banyak dan besar ya, dari berbagai platform ya. Nah, kenapa bisa masuk ya? Tentu karena kita sekarang dalam era global dan era informasi, di mana sekarang sudah ada teknologi internet, di mana banyak perangkat sekarang sudah terhubung dengan internet ya. Kalau dulu mungkin smartphone atau ponsel-ponsel dulu itu belum terhubung dengan internet, sehingga mungkin skalanya lebih kecil. Judi tetap ada, cuman skalanya kecil dan masih manual, tradisional. Tapi sekarang dengan adanya internet, otomatis apapun itu bentuk kejahatan online khususnya ya, karena ini masuk dalam kategori kejahatan online, otomatis situs judi juga bisa ikut masuk ke Indonesia. Oke, berarti memang karena perkembangan teknologi yang cukup pesat, jadi memang jangkauan judi online ini juga meluas seperti itu, Mas ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal pengamanan, sebenarnya apa sih yang membedakan pengamanan jaringan di Indonesia dengan di luar negeri sehingga Indonesia ini seringkali menjadi target dari aplikasi atau situs-situs online tersebut? Ya, soal keamanan memang kita akui di Indonesia ini masih sangat lemah ya. Apalagi penetrasi internet di Indonesia ini walaupun termasuk cepat, tapi kesiapan kita dalam menghadapi perkembangan internet yang begitu cepat ini tidak dipersiapkan sejak dini, dan boleh kita bilang terlambat. Seharusnya kita sudah mempersiapkan strategi keamanan informasi di Indonesia ini, mempersiapkan talentanya, kemudian teknologinya, itu seharusnya sudah sejak 14 tahun yang lalu. Itu era sejak, saya ingat betul itu sekitar tahun 2010 gitu ya, itu mulai internet itu mulai merambah ke berbagai daerah dan aksesnya juga mulai merata gitu ya. Walaupun masih sangat lambat waktu itu, tapi itu saat yang tepat seharusnya mempersiapkan talenta digital, karena otomatis ke depan tantangan di dunia online ini sangat besar, dan tampak kan sekarang akhirnya kita lihat data bocor di mana-mana. Jangankan judi online ya, kita lihat data negara saja bisa dengan mudah bocor, apalagi dengan serangan-serangan seperti penyakit sosial judi online ini. Jadi mau tidak mau kita harus perkuat literasi digital ya, membangun talenta digital,
khususnya di bidang keamanan cyber ini itu lebih masif lagi dan lebih merata lagi. Oke. Nah, sebelum kita bicara soal upaya yang bisa dilakukan pemerintah, kita mungkin akan bicara sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sendiri gitu untuk mungkin sedikitnya meminimalisir agar lingkungan sekitar kita itu tidak marak terkait dengan judi online. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ya, masyarakat juga perlu menyadari bahwa teknologi yang sedang kita gunakan ini bukan teknologi biasa. Jadi perlu membangun kesadaran itu, awareness. Jadi itu kaitannya dengan literasi digital. Kesadaran ini sangat penting karena kalau tidak disikapi dengan serius, nanti akan berujung kepada hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kadang kan masyarakat hanya menilai benda ini sebagai benda biasa yang hanya untuk komunikasi. Tapi sekarang benda ini, smartphone sekarang, itu lebih dari itu. Benda ini sekarang bisa dijadikan senjata oleh negara lain misalnya untuk menyerang psikologi dari satu negara misalnya. Itu bisa lewat ini. Ya, salah satunya lewat judi online, lewat game-game ini ya. Mereka bisa membuat kecanduan ya. Makanya muncullah istilah sekarang kecanduan internet, dan itu sudah diresmikan oleh WHO sebagai penyakit gangguan jiwa. Jadi kesadaran ini penting. Berkali-kali kita sering dengar ya bahwa perlu pengawasan orang tua, perlu bimbingan orang tua. Nah, masalahnya orang tua yang mana yang sanggup mengawasi cepatnya perkembangan teknologi ini dengan berbagai fitur yang sangat kompleks ya, dan saya kira kalau hanya diserahkan kepada orang tua saja tidak sanggup gitu. Itulah saya kira. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita tadi sempat bicara, apakah memang ada teknologi yang bisa memfilter aplikasi atau konten-konten judi online ini yang bisa mungkin kita install di smartphone atau dalam jangkauan sekitar itu? Ya. Bagaimana? Kalau dari sisi teknologi, aplikasi, jadi sebenarnya banyak sekali pilihan di dunia cyber ini. Aplikasi-aplikasi yang bisa menyaring konten-konten negatif misalnya. Dan kalau kita perhatikan 5 tahun terakhir ini, 5 atau 6 tahun terakhir ini, itu dalam setiap update Android yang baru atau update platform yang baru, update atau versi-versi handphone yang baru, itu menyediakan family protection. Jadi umumnya di Google biasanya ada aplikasi Family Link di situ. Itu aplikasi itu otomatis sudah terinstall biasanya di dalam smartphone. Itu gunanya untuk memantau handphone anak biasanya, dan bahkan bisa langsung mengendalikan handphone anak mulai dari waktu. Ya, kemudian aplikasi apa saja yang boleh dimainkan atau yang tidak, kemudian sampai lokasi anak. Itu yang paling sederhana. Aplikasi Family Link, Google Family Link itu ada biasanya di handphone baru itu biasanya sudah ada gitu. Kemudian kalau aplikasi-aplikasi lain itu banyak sekali ya. Misalnya di Android itu ada Coffee Guard namanya. Coffee Guard ini aplikasi buatan Muslim Islami, itu juga bisa. Oke, baik. Gitu. Kita akan tahan dulu dan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan apa sih Coffee Guard itu dan seperti apa tantangan yang dihadapin dalam mendeteksi atau memblokir situs judi online atau aplikasi judi online yang beredar ini. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Tetap bersama kami di Sapa Aceh.
rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan upaya bersama memberantas judi online, dan tadi sempat kita singgung terkait dengan Coffee Guard. Namun sebenarnya apa sih Coffee Guard ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Bang Farhan, sebenarnya apa sih itu Coffee Guard yang sempat disinggung tadi? Ya, ini menarik ya. Nah, iseng-iseng saya cari satu aplikasi, di mana ada nggak aplikasi, ini aplikasi jenis Cloud DNS. Aplikasi untuk filtering konten. Tapi ada nggak aplikasi Cloud DNS yang berbasis Islami? Gitu, ya. Kalau yang lain ada banyak sekali, yang buatan Amerika, yang buatan. Tapi kemarin saya temukan ada satu aplikasi ini, ya, namanya Coffee Guard. Itu ada di Play Store dan platform-platform lain juga ada. Dan dia fokus itu menyaring konten-konten yang haram. Dan konten-konten hanya konten-konten halal saja yang dibolehkan seperti itu. Nah, ini kan sesuai sekali dengan konteksnya di Aceh ya. Di Aceh di sini kita melakukan syariat Islam, kita punya kearifan lokal sendiri, dan harusnya kita punya yang seperti itu gitu kan. Jadi satu pagar ya, ada satu pelindung untuk internet yang lebih sehat, lebih Islami seperti itu. Jadi Coffee Guard ini sangat mudah sekali ya ditemukan di Play Store, Android, dan hanya 3 langkah saja. Tadi ada salah satu teman kita yang sudah coba pasang, dan mudah sekali digunakan Tapi untuk level pemula ya. Oke. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bang jangkauan atau cara kerjanya itu untuk memfilter konten-konten seperti hal-hal judi online atau konten-konten negatif lainnya? Ya, pada prinsipnya ketika kita menggunakan internet ya, ini kan kita sama dengan mendownload satu data dari satu situs dan mendeteksi atau mengambil satu alamat dari situs tersebut yang berupa istilahnya IP address, internet protocol. Dia berupa angka-angka ya. Kemudian dimudahkan dengan angka-angka tadi, alamat-alamat situs tadi dengan alamat domain. Itulah namanya DNS tadi, domain name system ya. Jadi sistem nama domain ini memudahkan kita mengingat satu alamat internet protokol yang kemudian dapat kita akses melalui perangkat smartphone kita gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali, ada miliaran ya, ada miliaran itu akses untuk ke berbagai macam website. Dengan menggunakan Cloud DNS tadi, seperti contohnya tadi Coffee Guard tadi, dia mampu menyaring. Jadi istilah ada pelapis, misalnya kalau dalam istilah IT itu firewall. Jadi ada pelapis sebelum langsung masuk ke handphone kita. Jadi ada lapisan dulu, masuk ke mereka dulu, disaring dulu. Jadi bayangkan kita minum kopi tanpa disaring, ya sama isi-isinya langsung kan. Kalau ini ada saringan, kemudian lebih jernih. Nah, seperti itulah gambarannya. Sehingga konten-konten yang judi online tadi itu bisa di cluster, bisa dikategorisasi, gitu. Bisa dipisah-pisah, ini konten judi online, ini konten untuk aplikasi jahat, itu bisa otomatis nanti oleh sistem, oleh server dari mereka, gitu kan. Itu kan mereka yang menyediakan servernya, dan sangat besar juga biayanya ya. Dan
alhamdulillah kita diberi fasilitas gratis oleh mereka ya. Baik. Di beberapa teknologi lain itu ada yang berbayar seperti itu. Jadi kita disediakan itu melalui teknologi mereka itu udah berbasis AI juga, kecerdasan buatan itu otomatis nanti memblokir situs-situs yang sudah dianalisa oleh AI bahwa ini memuat konten judi online seperti itu. Dan sekarang ini sudah sampai 5 juta situs itu diblokir. Jauh lebih besar daripada Kominfo 2 juta kan? Kominfo cuma 2 juta. Seperti lebih itu. Cepat ya. Seperti itu. Walaupun sekalipun kalau kita lihat memang situs-situs judi online ini banyakkan IP atau domainnya tuh menggunakan angka-angka atau huruf-huruf, tapi itu bisa dideteksi juga ya? Iya. Jadi dia sudah mengklaster nanti bahwa ini kategori judi online. Jadi polanya atau patternnya itu ada masing-masing itu sudah terbentuk gitu. Kalau untuk situs judi online itu IP-nya biasanya dari mana, biasanya dari negara-negara yang melegalkan judi. Nah, itu kan bisa terdeteksi perbedaan yurisdiksi gitu ya. Itu. Baik, tapi sebenarnya ini memang cukup efektif ya untuk anak-anak, gimana efektif, keluarga bisa menjaga atau mengedukasi sejak dini gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara kembali hal judi online ini kan kebanyakan dari luar negeri gitu. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih take down situs-situs atau aplikasi itu, Bang? Sebenarnya bisa ya, dan Kominfo sudah melakukan ya. Beberapa hari terakhir ini kita lihat misalnya Kominfo sudah memutuskan sambungan internet yang mengarah ke negara pusat-pusat judi, misalnya Kamboja. Jadi jika ada situs-situs atau IP yang mengarah ke Indonesia, itu sudah diputus. Itu salah satu langkah yang ditempuh ya oleh pemerintah saat ini. Ya, selain itu cara-cara lain ya bisa blokir mandiri. Kita juga perlu usaha secara mandiri juga untuk lebih menambah lapisan-lapisan pengaman ya. Jadi jangan hanya berharap dari pemerintah saja, kita juga bisa melakukan secara mandiri juga sebenarnya. Jadi semakin banyak lapisan-lapisan pengaman, otomatis nanti bisa menekan ya, bisa meminimalisir konten-konten negatif. Baik, tapi kalau kita bicara tantangan, ini sebenarnya tantangan yang paling besar itu seperti apa, Bang? Sangat besar, karena ini kan perputarannya juga besar. Perputaran judi online kan ratusan triliun. Ya. 300 triliun itu hampir bisa bikin satu IKN lagi gitu. Padahal IKN sekarang aja 70 triliun ya. Ini kan otomatis tantangannya besar. Apalagi ini menyangkut dengan ekonomi negara lain. Ya, jadi kalau kita bilang perang dengan judi online, otomatis ini apalagi Indonesia dikepung dengan negara-negara yang melegalkan judi online. Tapi ada juga negara di sekitar tetangga kita yang tidak melegalkan judi online, hanya judi offline seperti itu. Jadi bahkan warganya sendiri saja dilarang berjudi. Gitu. Baik, jadi, otomatis, kita tahan dulu, kita akan bahas seperti apa sebenarnya, apa yang menjadi tantangan dan juga apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir judi online tersebut. Kita akan bahas selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan upaya memberantas judi online dan tadi sempat kita bahas terkait dengan tantangan. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan dalam memberantas judi online ini? Bang Farhan, boleh dilanjutkan? Ya, tantangannya sangat besar karena perputaran judi online ini juga besar ya. Saya kira kita perlu serius menyikapi persoalan ini karena pertama, judi online. Judi itu kan disebut secara eksplisit, tidak sembunyi-sembunyi, tidak sama-sama, bahkan di dalam Al-Quran. Otomatis ini kalau sudah disebut langsung, itu tandanya persoalan sangat penting. Dan ternyata betul, judi online itu sumber keburukan untuk keburukan-keburukan yang lain. Dan terjadi di negara-negara yang melegalkan judi online itu pasti nanti ada kaitannya dengan narkoba, dengan pelacuran, ya, kalau bahasa kerennya prostitusi. Kemudian pasti ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan banyak kejahatan-kejahatan lain sampai pencucian uang. Jadi mereka membuka bisnis-bisnis lain, bisnis-bisnis yang terkesan halal, terkesan normal gitu kan. Tapi sebenarnya sumbernya dari bisnis jadi online tadi gitu. Jadi ini kan kompleks sekali. Bahkan kabarnya ini perputaran uangnya itu melibatkan 20 negara. Jadi otomatis ini perlu kerjasama internasional, gitu kan, kerjasama antar negara. Kemudian yang paling penting juga kita fokus proteksi diri sendiri, apalagi dan kita juga harus pertahankan ini. Sebenarnya Indonesia sangat bagus sekali karena masih tidak melegalkan judi online ataupun offline, gitu ya. Karena ada pihak-pihak nih yang coba coba merayu-rayu, coba menyampaikan solusi bahwa itu ambil aja pajaknya, legalkan saja judi. Jadi ini kan bahaya kalau ada suara-suara seperti itu. Akan jadi perangkap nanti bagi Indonesia itu sendiri, apalagi kita punya target nanti Indonesia emas 2045 sampai jadi lemas, sampai jadi generasi cemas nanti kan 2045. Jadi saya kira pemerintah itu perlu fokus serius, dan ini bukan jangka pendek, jangan hanya pada saat viral saja. Dan ini kan terjadi, sebenarnya ini kan udah lama persoalannya, apalagi di Aceh ya. Di Aceh itu sebagai termasuk perintis itu yang fatwakan fatwa haram judi online pada 2016 dulu. Sudah 8 tahun disepelekan. Ya, kan masalah besar seperti ini disepelekan, akhirnya jadi sekarang lah kita lihat ya. Baik, berarti memang sebenarnya judi ini sudah sempat menjadi perhatian serius karena sudah ada fatwanya pada tahun 2016 oleh MPU yang memang mengharamkan judi mau online ataupun offline ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tantangan yang cukup besar ini, tapi apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau mungkin oleh masyarakatnya sendiri gitu? Ya, upaya yang dilakukan sebagai otoritas pemerintah, mereka punya fasilitas, mereka punya anggaran, dan mereka juga punya kewajiban melindungi warga. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa negara itu wajib melindungi warganya. Ya, dari mana? Dari di online seperti ini. Jadi jangan pernah katakan tidak bisa seperti itu, karena itu kewajiban pemerintah yang punya semua fasilitas, semua anggaran ya. Jadi mereka harus membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, baik itu berbasis teknologi ataupun literasi ya. Literasi ya bukan seminar-seminar doang, itu libatkan juga konten kreator, media sosial untuk sosialisasi bagaimana dampak buruk bahaya judi itu. Karena kadang-kadang masyarakat itu sebagian khususnya yang ibu-ibu misalnya kan, orang tua, kadang tidak tahu itu judi online. Anaknya main game, kadang lihat warna-warni ya.
main cocok-cocokin warna, padahal itu game judi yang dia mainkan. Dan terbukti kan 500.000 lebih murid SD itu sekarang terlibat judi online. Ya. Hampir semua kalangan sekarang. Nah, kalau dulu kita hanya dengar bahwa oh yang main judi itu kalangan menengah bawah, orang-orang miskin. Tapi ternyata 1.000 anggota DPR yang kaya-kaya itu ya, banyak banget, mereka juga terlibat judi online ya. Otomatis kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga nanti kebijakan-kebijakan setan otomatis kan, karena judi itu kelakuan setan ya, seperti itu. Jadi ini perlu upaya serius lah ya. Jangan lagi pura-pura serius hanya pada saat viral saja masalah ini diangkat dan dilaksanakan. Dan saya tidak setuju ya upaya-upaya ngerazia warung kopi seperti itu masalah-masalah kecil, bukan langsung ke sumber masalahnya ya. Seharusnya sumber-sumber masalah inilah yang perlu ditekankan ya, di penguatan literasi tadi ya, dan menciptakan inovasi-inovasi seperti tadi yang sudah dilakukan oleh aplikasi Kavigar misalnya. Kenapa nggak kita punya Cloud DNS sendiri ya, yang memproteksi jadi pagar internet Aceh seperti itu, yang sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Oke, berarti memang kita tuh perlu edukasi lebih lanjut gitu kepada masyarakat, terutama anak muda gitu kan, bahaya judi online. Tapi kalau misalnya kita melihat nih, memang generasi muda sekarang kan dominannya tumbuh di era digital, jadi apa-apa tuh serba teknologi. Nah, soft gambling yang tadi sempat Bang Farhan singgung itu, sebenarnya mereka itu berjudi, cuma tidak sadar bahwa itu adalah judi. Tapi sebenarnya apa sih bisa dilakukan pemerintah? Gimana caranya mengedukasi kalau itu adalah judi, walaupun kelihatannya memang hanya permainan biasa? Ya, ini kan juga salah satu faktornya easy money. Jadi pengen kayak instan. Apalagi dengan konten-konten YouTube yang banyak banyak menyampaikan tentang gimana cara-cara kayak instan seperti itu kan. Itu kan pengaruh psikologi. Kemudian juga terlebih masalah-masalah anak muda ini, masalah pengangguran gitu ya. Kemudian masalah skill mereka yang kurang ya. Dan itu perlu diatasi sebenarnya, yang masalah-masalah mendasar itu. Jadi perlu saya kira kita fokus memperkenalkan anak-anak muda ini profesi-profesi baru ya, yang bisa yang bisa membuat mereka itu beralih dari sekedar berbuat yang dilarang oleh agama, apalagi judi ini ya. Jadi mereka fokus meningkatkan skill mereka di profesi-profesi baru ini. Jadi perlu peningkatan skill ya, baik dari sisi skill duniawi, kemudian juga skill ukhrawi juga ya, penguatan akidah juga itu sangat penting agar mereka tidak terjerumus ya ke lubang yang sama. Baik, berarti memang kita butuh bagaimana generasi muda ini bisa mengedukasi untuk tahu hal-hal yang seperti itu dan juga menjaga lingkungannya. Bang Farhan, terima kasih atas sharing-sharing insight-nya hari ini, dan ini pas sekali untuk menjadi penutup. Dan saudara, kita harapkan dengan adanya kolaborasi pemerintah, komunitas-komunitas anti judi online maupun judi offline, dan juga teman-teman generasi muda yang dapat bijak dalam menggunakan teknologi, diharapkan dapat meminimalisir adanya judi online tersebut. Sekian perbincangan kita dalam Sapa Aceh kali ini, membahas seperti apa upaya untuk memberantas judi online. Saya Rizka Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.